Waktu terus berganti, dan duel negara-negara kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin mendekat. Timnas Indonesia kini bersiap diri untuk melakoni pertandingan di grup C, termasuk melawan timnas Cina. Untuk melawan Cina, timnas Indonesia akan terlebih dulu bertandang ke negeri tirai bambu pada 15 Oktober. Dalam beberapa tahun terakhir performa timnas Cina bisa dibilang menurun. Melihat dari ranking FIFA kini Cina menduduki peringkat 87 FIFA, dan tepat di bawah timnas Curaçao yang dulu pernah dikalahkan timnas Indonesia di matchday FIFA. Meski begitu, dilihat dari sejarahnya timnas Cina memiliki catatan yang sangat bagus. Timnas Cina pernah ikut tampil di Piala Dunia pada tahun 2002, tirai bambu juga memiliki pencapaian yang cukup menggembirakan di level Asia, khususnya pada gelaran Piala Asia. Meski tak pernah menjadi juara, namun timnas Cina setidaknya pernah 2 kali menjadi runner-up Piala Asia pada tahun 1984 dan 2004. Serta 2 kali pula finish sebagai peringkat ketiga di tahun 1976 dan 1992. Biar bagaimanapun kita harus mengakui bahwa timnas Cina pernah menjadi salah satu tim macan Asia. Namun itu sudah berlalu, kini timnas Cina tak segarang dulu. Melihat keikutsertaan timnas Cina di Piala Asia 2023 kemarin, timnas Indonesia lebih unggul karena Indonesia mampu lolos ke 16 besar. Di Piala Asia 2023 kemarin timnas Cina hanya mampu bertahan di fase grup. Berada di grup H, Cina terkapar di posisi ketiga tanpa sekalipun meraih kemenangan dalam 3 laga. Dan Cina berada di bawah Indonesia untuk perebutkan peringkat 3 terbaik di Piala Asia 2023. Performa Cina yang terus tergerus tentunya menjadi peluang Indonesia untuk memenangkan duel, baik tandang maupun kandang. Selain sejarah, setidaknya ada 2 hal yang patut diketahui dari Cina saat ini, yakni pelatih dan pemain bintang mereka. Dan berikut ulasan para penggawa timnas Cina. Yang pertama ada pelatih Branko Ivankovic. Cina punya alasan kuat mengapa memilih Branko Ivankovic untuk menjadi pelatih. Ia pernah menukangi timnas Iran di Piala Dunia 2006. Di level klub, Branko Ivankovic pernah membesut sejumlah klub terpandang. Di antaranya Hannover 96, Dinamo Zagreb, Shandong Luneng, dan Al-Ettifaq. Pengalaman dan jam terbang itulah yang membuat timnas Cina merekrut dan berharap Ivankovic bisa membangunkan kembali naga yang tengah tertidur. Kini pelatih Ivankovic nantinya akan beradu taktik dengan Shin Tae-yong saat timnas Cina bertemu dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang kedua ada pemain Wu Lei. Winger yang juga bisa diplot sebagai striker tersebut merupakan veteran timnas Cina. Sebelum memperkuat timnas senior, pemain berusia 32 tahun itu mengawali karirnya dari timnas Cina U17. Sebelum memperkuat Espanyol di tahun 2019, Wu Lei tampil sangat bagus bersama Shanghai SITG. Bermain dari 2006 hingga 2019, ia bermain dalam 296 laga dengan torehan 151 gol. Adapun bermain di kasta tertinggi Spanyol, yakni sama Espanyol, ia memainkan 54 laga dan mengantongi 8 gol. Pada ronde kedua kualifikasi lalu, Wu Lei mengemas 4 gol serta 1 assist. Torehan tersebut tentunya menjadi ancaman serius bagi lini belakang timnas Indonesia. Lalu yang ketiga ada Yan Junling. Perannya di bawah Mistar masih sangat dibutuhkan. Tak muda lagi, usianya 33 tahun. Meskipun tak muda, kehadiran Yan Junling membuat seluruh pemain timnas Cina merasa aman dan nyaman. Kenyang pengalaman, Yan Junling memang masih layak disebut kiper jempolan. Ia sudah memperkuat timnas Cina sejak tahun 2015 dan tak pernah absen dalam 57 laga. Kiper kepunyaan Shanghai Port ini panen gelar bersama klubnya dan pernah pula dinobatkan sebagai Chinese Football Association Goalkeeper of the Year 2017, 2018, dan 2019. Selanjutnya ada Behram Abdueli. Masih berusia 21 tahun, Abdueli mengisi posisi krusial yakni tukang gedor dalam formasi 4-3-1-2. Meski terbilang wajah anyar di timnas Cina, tetapi sukses Behram Abdueli menembus tim utama membuktikan kalau tombak Shenzhen Peng City ini punya skill di atas rata-rata. Dengan tinggi 188 cm, Behram Abdueli bakal menjadi lawan yang tangguh bagi Jai Itzes,
Kelvin Verdong, dan Rizky Ridho yang menghuni lini belakang timnas Indonesia. Selain itu ada banyak lagi pemain timnas Cina yang harus diwaspadai Indonesia nanti saat melakoni laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan inilah sedikit berita tentang timnas Cina. Jika kalian suka dengan video ini maka jangan lupa subscribe channel Alison ini ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.